Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terima kasih Rosidin. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk, tapi kayaknya masuk semua. Fatkur Rosidin, Ali Sabana, Azizur Rahman, Dimas Novaldo, Wildan Arfani. Udah ya, masuk semuanya. Ibu lihat juga kelasnya sudah tertata rapi, anak-anak juga sudah rapi semuanya. Berarti kita sudah siap untuk memulai pelajaran ya. Nah, tapi sebelum ke pelajaran berikutnya ya. Tunggu sebentar. Mengambil sisi baiknya atau sisi positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa Orang lain. ya, menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Siapa? Ya, Sultan apa? Kagak. Ya, datang. Satu lagi, apa lagi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, angkat tangan. Saya Ya, Nafi, silahkan. menerima keputusan bersama hasil musyawarah dan ikhlas. Iya. Alhamdulillah, berarti sudah bisa apa, berarti sampai semuanya belajar ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya ya, karena ini kemarin kita sudah belajar tentang demokrasi, musyawarah, itu semua adalah suatu amal ibadah ya. Nah, suatu amal ibadah. Kalau dikaitkan dengan pembahasan hari ini ya, tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur ya, ini bisa sampai lihat, menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur itu salah satunya dengan beribadah ya. Nah, sekarang Ibu tanya ya, apa sih arti dari ibadah? Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Nah ya, satu ibadah yang apa namanya, yang harus, yang wajib sebagai umat Islam melaksanakannya ya. Nah, kemudian kita bicara lagi tentang tadi beribadah, apa, menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, kalau dari arti syukur sendiri ya, apa arti dari syukur? Siapa yang bisa? Pelajaran hari ini tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, bisa sampai lihat ya. Di sini tujuannya ya. Yang pertama, ibadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia, itu adalah suatu sikap ya. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan hadis terkait. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi makna dari surat Luqman tersebut, Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, sebelum nanti Ibu bagi ya, untuk pembahasan hari ini Ibu bagi kelompok nanti ya. Tapi sebelumnya Ibu minta satu anak untuk membacakan surat Luqman ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahdan 'ala wahyin wa fisaluhu fi 'amaini an
anishkur li amaini anishkur li wali walidayya ilayyal masir. Bacaannya sudah bagus, tapi perlu diperhatikan lagi panjang pendeknya ya Zu ya. Nah, untuk berikutnya ya, Ibu bagi kelompok. Jadi setiap baris ini nanti jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok yang lainnya ya diperhatikan. Kelompok 1 itu kan tentang bacaan tajwidnya. Kalau yang kelompok lainnya bisa kelompoknya Alisa Bana nanti mengaitkan antara ibadah dan bersyukur dalam surat Luqman ayat 13-14, dan yang terakhir nanti di kelompoknya Azizu tentang hikmah dari beribadah kepada Allah ya, sebagai ungkapan rasa syukur itu nanti hikmahnya bagaimana. Jadi masing-masing kelompok membaca ya, dibaca lagi bukunya, entah itu sampean bisa kalau ada membawa buku lain boleh ya, pokoknya tentang beribadah atau menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah itu nanti sampean mencari pokoknya apa sih dari yang pesan-pesannya itu apa, keterkaitannya apa, hikmahnya apa, kemudian nanti bacaan tajwidnya itu apa saja. Nah di situ nanti kalau sudah selesai Ibu kasih waktu 20 menit ya, sampean kerjakan. Nanti kalau sudah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan dari hasil diskusinya nanti. Paham ya? Berarti sekarang semuanya yang belakang ke depan semua langsung gabung di temannya, langsung berhadapan di kelompok 4 tentang hikmah beribadah dan bersyukur kepada Allah ya. Dan dikerjakan dikasih waktu 20 menit. Sudah cukup ya. Kalau sampean mau menambahkan silakan untuk kelompok lainnya, atau ada yang di kelompok 1 salah bisa dibenarkan, yaitu fungsinya kita berdiskusi ya. Ya, ya kelompok 1 silakan Rosidin dibacakan sendiri ya, biar teman-temannya mendengar semuanya. Ya. Lafal, kola, hukum bacaan, mata fi'i, alasan fathah diikuti alif. Lafal liibnihi, hukum bacaan, kola sukro, alasan huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Lafal yaiduhu yubunaya,
Hukum bacaan Matsilah Qosiro. Alasan huruf H domir berharokat didahului huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. Ya sudah cukup ya. Berarti dari kelompok satu mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Sudah cukup ya? Mas Izu mau menambahkan? Apalagi Izu? Ya? Wah bin adim. Ya itu baca yuk. Mas Izu apalagi? Bin adim. Itu baca izhar karena tanwin bertemu ain. Iya benar ya, karena ada tanwin bertemu dengan ain itu adalah bacaan idhar. Alhamdulillah berarti Farhan bacakan hasilnya dari diskusinya. Apa sih pesan yang terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 13 sampai 14? Allah ibaratkan dengan berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ya. Jadi itu isi ayat 13 sampai 14 ya. Di situ nanti ada nasihat Luqman kepada anaknya ya agar tidak menyekutukan Allah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama siapa? Ibu. Ya karena apa kita harus kita yang sudah menyusui kita mulai dari bayi sampai umur 2 tahun ya. Kita juga harus hormat kepada ayah ya yang sudah membiayai kita, bekerja keras untuk membiayai hidup kita. Nah, baik. Kemudian sekarang di kelompok 3. Ya, ayo silakan kelompok 3 presentasikan hasil dari diskusinya, keterkaitan antara ibadah dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah, dan itulah yang dinamakan ibadah. Sedangkan ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan lain-lainnya. Ya terima kasih untuk Alisa kalian. Jadi keterkaitan antara ibadah dan bersyukur itu ya, bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Kalau kita bersyukur kepada Allah ya kepada manusia, ya kalau kepada manusia itu dengan cara membalas kebaikan dengan kebaikan ya. Sedangkan kalau bersyukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah ya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, paham ya? Nah, kemudian di kelompok terakhir ya, kalau kita membahas dari pembahasan pasti semuanya itu ada hikmahnya. Ya, nah di sini di kelompok 4 apa sih hikmah dari bersyukur kepada Allah atau beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur? Tolong dibacakan hasil dari diskusinya. Ya. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. 2. Menurunkan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari. 3. Terhindar dari siksa api neraka. Ya, terima kasih Kelvin. Silakan kembali. Nah, terima kasih untuk kerja kelompoknya hari ini. Ibu sangat senang sekali karena semuanya bekerja dengan baik dalam setiap kelompoknya ya, mau bekerja sama, mau mulai plus untuk kalian semua karena dengan diskusi tadi sampean bisa mengerti atau lebih memahami dari mulai hukum bacaan tajwid, pesan yang terkandung, kemudian keterkaitan sampai hikmahnya ya. Nah, dari sini semuanya ya nanti setelah kita pelajari nanti Ibu akan memberikan tugas untuk individu ya, bukan kelompok lagi, nanti individu kalau kita sudah membahas tadi ya. Jadi nanti Ibu kasih lembar kerja, sampean kerjakan masing-masing ya, karena kita sudah mempelajari semuanya.
nanti sampean kerjakan lembar kerjanya ya. Nanti Ibu bagi, silakan dikerjakan ya. Untuk menilai pembahasan hari ini. Ya, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau Ibu kasih waktu 15 menit, nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya. Tolong diambil kemudian bawa ke mejanya Ibu. Sebelum, karena waktunya tinggal sedikit lagi ya, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan hari ini? Silakan. Dari bab ini menyimpulkan tentang 1. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan larangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka. Ya. Jadi kesimpulan dari yang perlu ditegaskan dari bab ini yaitu perintah tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan itu bagaimana sih? Menduakan. Jadi kita tidak boleh menduakan Allah, maksudnya menyembah selain Allah, ya, seperti menyembah berhala, menyembah hewan atau yang lainnya. Itu namanya menyekutukan Allah. Kemudian ya, yang kedua adalah berbuat baik, beribadah kepada Allah disertai dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, terutama ibu, karena apa? Dalam suatu hadis dikatakan ya, siapa sih ketika itu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang harus kita kita berbuat baik kepada orang tua itu siapa sih? Nah, Rasulullah menjawab ibu, ya, sampai 3 kali menjawab ibu, kemudian baru keempat kali ayah. Ya, karena apa? Karena ibu itu yang sudah melahirkan kita dalam keadaan yang sakit. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Rosidin. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Nah, cara kita bersyukur kepada Allah itu nanti ada 3 aspek, ya. Yang pertama dari hati, kemudian dari lisan dan dari perilaku. Dari hati itu maksudnya kita yakin, kita meyakini ya bagaimana kita bersyukur kepada Allah, bahwa Allah adalah apa? Bahwa Allah adalah yang menciptakan manusia. Ya, kemudian bagaimana kita bersyukur dengan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti apa? Contohnya beribadah, yaitu seperti sholat 5 waktu, ya, boleh sholat sunnah
kepada Allah. Itulah bentuk bersyukurnya kita kepada Allah dari ada 3 aspek, yaitu dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Sudah cukup untuk hari ini ya anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, sudah mau habis. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, nanti untuk tugasnya ini ya Ibu berikan di pertemuan berikutnya ya hasil nilainya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu akhir ya. Jadi nanti kita membahas tentang iman kepada hari akhir ya. Silakan kita persiapan untuk berdoa ya. Berdoa untuk mengakhiri pelajaran agama, pendidikan agama Islam hari ini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.